manusia punya khodam malaikat. Apapun itu Kesurupan maksudnya. kesurupan seperti itu. Kemana itu kaburnya kemana? Iya, di rawatan mereka kan tidak makan sebagaimana kita makan. Apa mencintai orang itu akhirnya seperti itu ya? Nah, sekarang kan. Intinya memang ada khodam malaikat. Apa? Iya, gimana? Saya mau nanya tentang khodam. Apa itu Mbak khodam? Khodam itu ya pembantu lah. Pembantu? Iya, pembantu. Kalau ya jongos lah. Khodam itu. Ya congos ya pembantu kan? Iya, seperti itu. Kacung. Iya kacung boleh lah. Iya, seperti itu. Apa itu maksudnya? Ya, khodam itu suatu makhluk ya kalau dalam dunia supranatural itu yang membantu orang untuk melakukan sesuatu. Oh gitu. Ya, seperti itu. Melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Si tuan, pemilik. ya, si tuannya atau Tuannya. Itu seperti itu. Kalau dalam supranatural itu tuannya. Iya, itu namanya khodam. Oh gitu. Bosnya ya lah. Juragan. Nah, contoh dukun santet, itu kan dia punya khodam untuk mengirimkan santet itu sendiri ke target. Iya. Itu namanya khodam yang disuruh atau yang membantu supranatural untuk mengirimkan sesuatu ke orang lain dalam bentuk santet. Kalau dukunnya atau orang itu Dukun santet. Nah, kalau dukun santet seperti itu. Terus khodam itu kan ada beberapa jenis ya. Iya. Saya pernah mendengar kayak gini. Ada yang bentuk jin, terus ada yang mengatakan khodam malaikat. Khodam malaikat. Ya, Apa ada? Ya, khodam malaikat. Ya, kalau Allah yang memiliki khodam malaikat, malaikat itu kan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya khodamnya Allah otomatis kan. Kalau Allah mengatakan kamu sujud maka sujudlah, kamu rukuk maka rukuklah. Itu malaikat. Kalau orang punya khodam malaikat, ya malah kita baru dengar ini. Kayak gitu. Kemarin juga sempat heboh itu kan ya. Kita itu sempat yang heboh di channel YouTube. Ada. Ya, kita kan sempat heboh. bilang bahwa khodam malaikat. Itu maksud saya itu. Oh. Ya, setahu saya nggak ada lah yang namanya khodam malaikat. Malaikat itu kan tunduk patuh kepada Allah dan bukan untuk disuruh-suruh oleh manusia. Oh. Gitu. Jadi kalau malaikat disuruh-suruh manusia nanti malahan bukan lagi eksistensinya sebagai malaikat kan. Intinya memang ada khodam malaikat. Tapi itu tidak bisa disuruh oleh tuannya, maksudnya manusia gitu. Gini ya, tadi kan kita bilang yang namanya khodam itu kan ya kacung lah, yang namanya khodam itu ya pembantu, gitu kan jongos. Otomatis kalau malaikat itu boleh kita katakan malaikat adalah pembantunya Allah, dalam tanda kutip Allah yang menciptakan dan Allah yang menentukan tugas dari malaikat itu sendiri kan gitu. Jadi kalau manusia mengatakan punya khodam malaikat, berarti dia itu memerintah malaikat. Kan kayak gitu. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin kalau kita bilang itu nggak mungkin yang namanya manusia punya khodam malaikat. Apapun itu dalilnya bagaimanapun ya kalau kita pikir nggak mungkin lah. Ada dalilnya. Nah, kalau masalah itu kita kurang paham. Tentang khodam malaikat. Nah, kita kurang paham. Kita kan bukan kiai lah, bukan ahli ilmu lah. Intinya kalau kita bilang baru pertama kali kita dengar kalimat khodam malaikat dan bisa dikatakan khodam malaikat disuruh-suruh oleh manusia itu hal yang mustahil. Gitu. Dan tidak ada. Tidak ada versi kita loh ya ini ya. Iya. Kembali ke karena kan ada tadi kan dikatakan jin ya. Iya. Dikatakan jin. Kacung. Dan manusia kan yang manusia juga bisa memiliki itu. Iya bisa lah. Yang namanya manusia itu kan dicipta oleh Allah sebagai khalifah di dunia itu kan, sebagai pimpinan di dunia, otomatis dia punya punya kekuatan lebih dibandingkan semua manusia punya khodam. Tergantung ritualnya. Khodam itu beda dengan korin ya. Kalau korin setiap manusia punya korin.
Tapi khodam itu beda. Khodam itu dia dapatkan atau ada khodam di sisi manusia itu karena satu, perilaku, nomor duanya wiridnya yang baik, istiqomah dalam melakukan ibadah kepada berarti Allah. intinya ada ritual tertentu untuk memiliki khodam. Iya. Bagaimana mungkin dukun santet bisa nyantet kalau dia tidak punya ritual khusus, dan ritual khusus itu untuk memerintahkan makhluk halus mengirimkan benda ke target. Itu yang namanya khodam kan seperti itu. Ini saya kan ada mungkin apa namanya indang gitu. Ada perbedaan enggak? Indang itu gimana? Ya itu kan suruhan apa ya, kayak indang contoh main apa itu? Main kuda lumping gitu ya. Ya itu kan indang. Hampir seperti itulah yang namanya khodam. Tapi kalau indang itu kan manusia dia masuk ke tubuh manusia, jadi manusia yang ada dalam tubuhnya itu setengah sadar untuk melakukan sesuatu. Kesurupan maksudnya? Kesurupan seperti itu. Tapi kalau khodam itu kan tidak masuk ke tubuh. Oh, maksudnya ke jadi ya sama seperti kita duduk bersebelahan kayak gitu kan. Tidak bisa masuk ke tubuh? Oh bisa. Orang-orang tertentu yang sudah masuk khodam otomatis khodamnya ada dalam dirinya. Ada ya gitu. Ada gitu. dalam dirinya. Mengikuti terus kemanapun dia pergi. Gitu. Berarti tidak semua orang memiliki khodam. Ya, kita meyakini itu. Tidak semua orang memiliki khodam. Ya. Ada cara-cara tertentu nggak sih? Itu tergantung ritualnya. Tergantung ritual. Orang yang istiqomah melakukan aurat misalkan ya, dalam Islam itu sendiri melakukan wiridan terus secara istiqomah, dengan sendirinya khodam itu akan ada dan mengikuti kita karena keistiqomahan kita melakukan ritual. Orang yang tidak melakukan ritual-ritual itu berarti tidak bisa. Harus melalui ritual itu. Melalui ritual tertentu sesuai dengan wiridan dan sebagainya. Kalau orang sudah mempunyai khodam, mungkin ya bisa dikatakan punya rasa bosan untuk dibuang bisa khodam itu atau dipindah tangankan gitu. Satu ya, kalau orang punya khodam tergantung khodam itu sendiri. Sudah tidak gelombangnya dengan kita itu, dengan orang yang memiliki khodam masih setara atau enggak. Kalau udah enggak setara, satu orang yang memiliki khodam misalkan sudah keluar dari jalur-jalur yang menurut versi khodam itu sudah tidak sesuai, otomatis khodamnya kabur. Kan ya gitu. Begitu. Ya. Memutus sendiri ya. Gitu. Nah, buat apa sih tuannya itu tidak sesuai? Kemana itu kaburnya kemana? Iya, itu kan makhluk. Atau mencari tuan baru atau yang melakukan ritual yang sama. Oh begitu. Iya. Atau mencari tuan yang sesuai dengan keinginan khodam itu sendiri. Ada khodam yang nggak bertuan? Ya semuanya bertuan karena wirid. Jadi intinya contoh kayak dalam ayat kursi itu ada nama khodam yang menunggui ayat kursi. Kayak gitu. Jadi orang kalau berwirid ayat kursi terus otomatis khodamnya ikut. Ada ke orangnya. Dengan ritual-ritual. Terus agar bisa terus menerus bersama itu ada maksudnya cara untuk gampangan apa ya, merawat atau gimana? Ya rawatan mereka kan tidak makan sebagaimana kita makan. Iya kan, makhluk halus itu kan makanannya bukan sebagaimana kita makan, ada seriping, ada kopi kita seperti itu. Kan. Jadi merawatnya ya dengan keistiqomahan mereka melakukan ritual. Misalkan tidak melakukan itu, apa tadi yang otomatis dia akan kabur atau gimana? Loh, terus khodam menilai kemanfaatan mengikuti orang karena tidak ada manfaat bagi dirinya, ya sudah otomatis lepas kabur gitu kan? Iya, lepas. Gitu ya. Terus kalau orang sudah punya khodam, kebanyakan gimana itu? Memanfaatkan khodam itu tergantung ya. Khodam itu sendiri kan tadi kita bilang karena rutinitas ritual. Makanya kita bilang dukun santet pun akan punya khodam untuk disuruh melakukan keinginan dari dukun santet itu. Nyantet. Nah, untuk orang itu seperti itu, ngirim
benda yang dia inginkan dari si tukang dukun ke target seperti itu. Tergantung manusianya lah. Jadi khodam itu tidak semuanya baik kalau kita bilang. Ya. Tergantung orangnya melakukan ritualnya bagaimana. Kalau ritualnya baik menurut agama gitu, berarti itu khodam yang akan mengikuti khodam yang baik. Dan bisa memberikan nasihat yang baik. Gitu. Orang lain bisa tahu kalau misalkan ada khodam gitu. Nah, orang lain yang punya kelebihan khusus yang atau punya kelebihan khusus. ya, misalkan saya ini kan orang awam. Oh iya. Ada khodamnya gitu. Iya, pasti tahu. Pasti tahu. Kalau walaupun awam. Enggak setiap orang tahu dong. Otomatis kan tadi kita bilang kalau punya keahlian khusus dibuka gitu. Mata batinnya kayak gitu. Karena mereka kan makhluk halus. Khodam itu kan makhluk halus. Jadi orang-orang tertentu bisa dikatakan indigo indigo lah, orang yang punya kelebihan indera keenam gitu ya. Itu. Kelebihan orang yang memiliki khodam itu ya bisa menyuruh apa yang dia punya, yaitu khodamnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan tuannya itu. Untuk dunia kesehatan termasuk bisa, untuk dunia pengobatan ya. Gitu kan. Bukan hanya yang jelek-jelek kayak tadi kita bilang santet saja, enggak. Dunia pengobatan ada yang punya banyak khodam. Terus menangkal juga bisa. Menangkal santet. Nah, itu ada. Oh gitu. Berarti misalkan orang itu kena santet, terus mungkin ada khodam yang membentengi itu. Nah, ada ritual-ritual tertentu. Contoh kayak gini ya, kayak zikir itu sendiri kan banyak macam. Wiridan itu kan banyak banget macam. Kayak hizib A sampai Z banyak hizib itu kan, jadi antara hizib itu ada yang kegunaannya untuk membentengi diri kita dari kejahatan-kejahatan setan, dari kejahatan-kejahatan makhluknya Allah yang mengganggu kita. Karena gitu, itu yang namanya dari wirid itu sendiri mengeluarkan aura untuk membentengi kita. Dan kalau dirutinitaskan secara terus-menerus, maka khodam yang membentengi kita itu akan selalu berdampingan dengan kita. Seperti itu. Bisa misalkan orang awam, misalkan saya aja lah yang dicontohkan, pengen punya khodam. Lakukanlah ritual secara istiqomah. Oh begitu? Iya. Harus ritual-ritual. Ya ritual dalam arti kata kan kayak gitu, yang namanya sholat kan ritual juga kan, ritual ibadah. Tapi perlu ada guru juga. Ya haruslah, semua harus ada guru. Saya pengen nih punya khodam untuk membantu saya gitu. Terus saya udah pernah baca, misalkan saya sudah pernah baca untuk punya khodam itu harus ini tanpa guru, bisa nggak? Nah terus kalau khodamnya bukan mendekat tapi malah mengganggu gimana? Yang tahu kapasitas kekuatan seorang itu adalah gurunya. Makanya carilah guru yang benar-benar punya kompeten dalam dunia supranatural. Jangan main sendiri cuman lihat di buku, informasinya nggak jelas. Jadi orang seperti saya ya susah untuk dapatkan itu ya. Nggak susah. Orang semua tadi kita bilang. Istiqomahnya itu, ritual itu. Istiqomahnya, ritualnya, siapa pandanya kan ya gitu. Ya ada nggak pesan-pesan? Ya untuk siapa saja gitu. Dalam khodam apa ya? Khodam ya. Jadi kayak gini. Buat apa sih kita cari khodam dengan ritual-ritual tertentu? Hakikatnya kita berwirid, kita bermunajat, kita selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis aura kita itu positif. Dengan positifnya aura, maka tanpa kita sadari, kita itu memiliki kekuatan yang kadang-kadang di luar nalar. Tanpa harus ada khodam. Nah, belum. Dan bisa jadi tanpa kita ketahui itu ada khodam yang mengikuti kita, karena wirid-wirid itu tadi. Mendekat. Karena khodam itu ya mencintai orang itu akhirnya seperti itu ya. Nah, seperti tersenang gitu. Oh gitu ya. Monggo kopinya. Ya, mumpung masih hangat. Iya. Cerita khodam.